Salam jumpa lagi dengan Abah di video tutorial dan motivasi. Jangan bosan-bosan menonton video dari Abah karena masih banyak materi seputaran YouTube atau motivasi ya. Karena motivasi ini merupakan bagian dari materi untuk mensupport dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam kehidupan sosial maupun kita sebagai kreator ya. Juga pembahasan khususnya yaitu di seputaran YouTube. Tapi untuk kali ini Abah akan menyampaikan bagaimana agar kita cepat mendapatkan grafik yang bagus untuk khususnya bagi yang baru monetasi sudah lulus ya. Tentu yang kita kejar nantinya itu peningkatan dolar ya. Nah pada intinya kita pingin sih mendapatkan dolar ya. Oleh para youtuber senior sudah menyampaikan bahwa agar kita bakal mendapat penghasilan ya, dapat gajian cepat ya, tentu sudah monetasi itu makin berat ya, bukan makin ringan ya. Yang dirasakan oleh Abah ini makin berat ya, untuk mendapatkan penghasilan ya, atau ke ambang batas ya 1.300.000 itu lumayan ya, berat juga ya untuk sudah monetasi. Cepat dan lambatnya tergantung kita ya, karena seorang konten kreator yang berhasil itu karena sudah komit ya, sudah komit dengan channelnya ya, channel dan fokus terhadap topiknya ya. Jadi secara bertahap para subscriber atau pelanggan sudah mengenal channelnya kita ya, tidak merubah-rubah satu tema. Beda dengan Abah ya, Abah ini berdasarkan pengalaman membagi ya, belum sukses ya, Abah belum sukses. Tapi dalam hal ini sebagai konten kreator yang sedikit lama dan sampai detik ini belum dapat gajian, tapi sudah mau ke ambang batas ya, $100 ya. Dan tentu kita tuh harus mengambil langkah-langkah utamanya kepada yang sudah monet ya. Ini juga bisa bisa menjadi dasar acuan ke depan bagi YouTuber pemula ya, agar YouTuber pemula juga sudah ancang-ancang dari mulai membuat konten-kontennya ya. Karena sifatnya tuh membagi pengalaman ya. Pengalaman jangan sampai seperti Abah begitu ya, jangan seperti Abah ini termasuk terlambat ya gitu. Nah, oleh karena itu tetap konsisten, komitmen ya terhadap visinya ya. Kalau sudah merasa nyaman terhadap satu topik, terus jalani, terus kita tambah ilmu pengetahuannya dari mulai pembuatan videonya harus bagaimana gitu, terus pengisian deskripsinya bagaimana, di dalam deskripsi itu memerlukan hashtag ya, terus kategori mana masuknya, tag juga harus diisi gitu kan. Ini usaha ya, ikhtiar, walaupun salah satu tema itu konten kreator juga sudah bikin ya, tapi dengan mesin algoritma juga
bisa memilih dan memilah itu luar biasa ya. Walaupun kita sebagai konten kreator pemula nanti akan naik rankingnya ya. Biasa kalau kita mulai belajar ya, mulai merintis dari nol, tentu memerlukan waktu ya. Jadi jangan sampai berpikiran bahwa jadi konten kreator tuh pingin cepat ya, karena kan kita ini khususnya kalau di latar belakang kita bukan selebriti ya, karena selebriti ini udah mempunyai basic ya, udah pada mengenal sosok selebriti ya, baik artis maupun bintang film itu udah terkenal, apalagi pejabat ya, di kalangan pejabat pasti pada mengenal suatu tokoh yang ditokohkan ya. Tapi bagi konten kreator itu untuk mengenalkan, untuk mempopulerkan diri itu memerlukan proses waktu ya. Nah, jadi modalnya itu mental yang kuat ya. Selain ilmu pengetahuan juga mental yang kuat ya. Nah, jadi kita berpikirnya itu sudah berjalan. Kalau yang awal masih semangat, tapi kalau dalam memerawatnya itu paling susah ya, pengalaman Abah tuh. Jadi kalau awal tuh semangat menggebu-gebu, wah pingin cepat monet ya. Padahal sudah monet tuh bukan akhir dari suatu perjuangan ya. Nah, nanti kalau udah monet tuh lebih berat lagi syarat dan ketentuannya ya. Gitu, makin berat, harus mencapai ambang batas 1.300.000 baru bisa gajian ya. Itu juga kalau nggak ada pelanggaran ya. Oleh karena itu ini sebagai share ya terhadap rekan konten kreator yang sudah berjalan, yang sudah monet, juga yang baru memulai ya. Ini menjadikan pengalaman ini bisa jadi bahan ya buat Anda ya, agar cepat ini dalam arti tidak artinya mengangat-angat atau menjanjikan ya. Kadang-kadang konten kreator yang lain tuh kayak mudah menyampaikan bahwa seorang konten kreator tuh gajinya gede anu ya. Itu kita jangan berpikiran ke arah sana ya. Berpikiran ke sana, akhirnya segala cara dipakai, akhirnya salah dan channelnya mati kutu ya, tidak direkomendasikan ya. Akhirnya yang tadinya semangat lesuk kembali ya. Jadi ya pesan dari Abah ya, tetap konsisten, komitmen ya. Jadi kita udah konsisten ya, udah lakukan apa yang kita lakukan, terus lakukan ya, sambil belajar. Kembali kepada topik ya, bagaimana agar kita channel kita lebih cepat dapat gajian ya. Yang sudah monet itu lebih fokus dalam pembuatan long video ya, karena kalau untuk short video itu sebagai sampingan ya, karena udah demonetasi itu memerlukan view ya, nge-push view ya, harus banyak yang nonton ya, karena dari tonton publik yang banyak nonton akan menghasilkan pundi-pundi uang ya, dolar dari hasil iklan ya. Dari Google AdSense-nya ini tentu bagaimana sih mendapatkan dolar itu ya tentu harus banyak-banyaklah bikin long video ya. Jadi jangan malas kalau sudah monet, malah harus lebih semangat yang membikin materi-materi ya, jangan seperti Abah ya. Itu kadang-kadang semangat, kadang enggak ya. Itu sama senior menyarankan gitu secara global, kalau sudah monet bikin video yang banyak begitu ya. Jadi bila perlu, maksudnya apa, kalau sudah bikin video yang banyak ya, bila perlu tiap hari gitu kan. Kenapa itu? Karena akan muncul di beranda bahwa channel kita aktif gitu kan.
Kecuali kalau dari start dari awal sudah bagus ya, viewer juga dan subscriber itu udah setia ya, dan tidak terjadi suatu pelanggaran ya, apalagi kita menghasilkan subscribe-nya dari hasil membeli ya, membeli atau dari support maaf ya ini menyinggung itu, karena akan akan memberatkan untuk meningkatkan view ya, karena kalau pelanggan atau subscriber yang alami dia akan terus-menerus menantikan video-video kita ya. Karena itu subscriber harus banyak ya, tanggapi dengan catatan yang alami ya, itu untuk meningkatkan view-nya, view video kita. Otomatis kalau view video kita banyak, dolar juga akan meningkat ya, grafik ininya. Tapi dengan catatan video juga harus menarik ya, menarik, berguna, bermanfaat, menghibur ya. Jadi tidak hanya ini berguna dalam arti luas ya. Kalau orang kecenderungan karakter penonton kebanyakan itu ingin hiburan ya, kalau kita nonton short video atau long video ya. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk edukasi juga banyak yang membutuhkan. Yang penting kualitas udah sesudah monet lebih ditingkatkan ya, baik dari kualitas kameranya, videonya juga modul vokalnya ya, suaranya harus jelas, terus isinya juga gitu ya, isinya juga dapat dipahami, dapat dimengerti ya. Karena itu kalau khusus untuk edukasi, jadi harus relevan dengan judul dan temanya ya. Jangan ngalir dulu ke sana kemari, akhirnya bingung apa ini kesimpulannya dari isi penjelasan dari tutorialnya. Jadi pada dasarnya kalau kita sudah monetasi, terus rajin untuk membuat video, dan video itu kalau sudah monet lebih panjang ya. Jadi kalau bisa 10 menit lebih ya, karena kemungkinan iklan itu akan muncul di sela-sela long video itu. Tapi kalau videonya kecil, pendek ya, otomatis kemungkinan iklan akan muncul juga kecil ya. Jadi saran buat yang konten kreator yang baru monet ya, diharapkan rajin-rajin ya, rajin untuk bikin video. Teknisnya bagaimana? Karena kita tuh sibuk ya, masa harus bepergian terus. Misalkan ya kalau kontennya itu travel ya, kontennya travel, ini untuk sebagai bahan wacana ya. Kalau kita travel kan dari pepergian dari A sampai Z ya, itu kan bisa dipilah-pilah. Tidak hanya kita dalam perjalanan, kita juga bisa ngambil di tempat tersebut. Misalkan subnya itu kita explore tentang kuliner ya, bisa aja kuliner. Terus bisa juga interview dengan masyarakat ya, berinteraksi dengan masyarakat, terus tentang budayanya bagaimana. Jadi sekali pergi kita bisa dapat banyak video ya, jangan satu aja yang kita shoot. Teknisnya itu ya. Jadi sekali pergi itu bisa nabung untuk 1 minggu misalkan ya, untuk 7 hari ya. Terus tekniknya bagaimana nih nampungnya ya? Ya tentu kalau udah kita banyak video ini, kita simpan dari ininya itu di YouTube-nya ini, upload, tapi jangan dipublikkan, tapi pribadi ya. Teknisnya itu ya rekan-rekan, ini yang dilakukan oleh Abah ya, agar kita efektif ya dalam mengupload video ya, ditabung ya, seperti rekan-rekan Abah ya, banyak ya, kok tiap hari bisa ngirim video ya,
padahal dia sudah menabung jauh-jauh hari ya. Jadi dicicil tiap hari upload karena kita memerlukan klik tayang terus view ya. Otomatis iklannya akan muncul. Nah, karena kalau tiap hari akan muncul di beranda ya, karena viewer kita ini, subscriber ini menunggu video baru ya. Coba kalau kita satu minggu sekali ya tidak konsisten ya dengan pengembangan channel kita ya. Kalau kita konsisten ya biasanya 2 hari sekali ya 2 hari sekali, kalau setiap hari ya setiap hari. Jadi subscriber itu akan menunggu apa ini materi apa yang akan disampaikan karena sudah jatuh cinta ya. Nah, kalau jatuh cinta pasti akan menunggu ya, jangan males ya. Nah itu ya sebagai acuan bagi konten kreator yang baru termonet ya, bukan berarti bebas merdeka ya udah dimonet gitu kan. Padahal perjuangan tuh lebih panjang lagi ya, lebih panjang lagi untuk mendapatkan dolar ya, penghasilan. Nah ini kalau sudah penghasilan apakah tetap segitu? Tidak, masih berjuang lagi ya, masih berjuang lagi. Jadi penghasilan itu tidak ada putus-putusnya kalau kita aktif terus ya, aktif terus bikin karya ya, karya video ini ya. Kecuali kalau sudah tidak berdaya ya. Karena itulah uniknya di YouTube tuh seperti itu. Kalau kita ingin mendapatkan penghasilan ya, nggak bisa kita tidur dapat penghasilan ya, kecuali kalau video kita terus terrekomendasi ya, kuat ya, udah followernya banyak, udah ratusan jutaan ya, terus video itu emang pilar terus, itu akan bertahan lama gitu. Untuk yang minimal ya buat kita, wawasan kita yang baru termonet, rajin ya mengupload video, dan catatan video itu masih setopik ya, satu topik jangan ganti-ganti ya. Kalau traveling ya traveling ya, kalau kita di mukbang ya mukbang gitu kan. Terus tetap kalau untuk pengembangan interaksi dengan subscriber baru ya, itu bisa kita lakukan seperti kegiatan yang dulu ya. Contoh kita saling mengunjungi, bukan sub ya, tapi kita mengunjungi video lain dan memberikan komen, dan dalam komenan itu akan, kalau biasanya kalau komenan itu menarik, yang komen yang lain juga akan tertarik dan akan menonton video kita ya, Nah makanya jangan menyepelekan yang namanya komentar ya. Di fitur komentar itu isi ya, kecuali kalau sudah ratusan subscriber, sudah mendapat premium, terus gold ya, itu udah lain lagi ya gitu, karena udah kuat ya. Tapi kalau kita masih subscribernya kecil ya, walaupun sudah monet, masih perjuangan untuk selalu berinteraksi ya, terhadap video-video lain agar kita mendapatkan subscriber baru, karena subscriber baru ini kita perlukan ya. Itulah sementara pengalaman Abah ya, bila mana ada kurangnya mohon dimaaf ya. Kritik sarannya boleh komen ya di bawah ini ya. Abah welcome ya untuk menerima kritik saran ya dari rekan-rekan. Hanya sebatas itu pengalaman dari Abah, untuk sama-sama ya maju bersama lah
maju bersama gitu. Abah juga masih berjuang ya dalam hal ini. Demikian, jangan lupa supportnya yang baru menonton, mensubscribe ya agar muncul di notifikasi. Ya, jangan lupa juga untuk interaksinya komentar dengan akun utama. Demikian. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.